Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Maulidia Agustin dengan NIM 2005009740035. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Nah, pada video kali ini membahas tentang sejarah internet. Materi yang akan saya jelaskan di sini adalah yang pertama pengertian internet, yang kedua sejarah internet, yang ketiga manfaat internet, yang keempat istilah dalam internet, yang kelima aplikasi atau fasilitas internet. Satu, pengertian internet. Apa itu internet? Internet adalah kependekan dari International Network atau Interconnected Network. Internet bisa didefinisikan sebagai jaringan komputer yang terhubung secara mendunia, menghubungkan dua komputer atau lebih dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Yang kedua adalah sejarah internet. Internet lahir pada tahun 1969 yang bermula dari riset yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan Amerika, di mana mereka memutuskan mengadakan riset tentang bagaimana cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Nah, program riset inilah yang kemudian dikenal sebagai ARPANET. Pada tahun 70-an, berbicara mengenai sejarah internet, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Kemudian, pada tahun 1972, lahirlah Telnet dan juga email. Nah, Telnet dibangun sebagai cara untuk berkomunikasi dengan komputer remote. Kemudian, email diperkenalkan pada tahun yang sama, yaitu 1972, di mana pada tahun yang sama ini, ikon @ diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan atau pada. Kemudian pada tahun 1973, ARPANET mulai dikembangkan keluar Amerika Serikat, di mana Computer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Kemudian ada peristiwa unik di mana ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal Signal dan Radar Establishment di Melbourne. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET untuk membentuk sebuah jaringan. Nah, karena komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak, maka dibutuhkan protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Maka lahirlah pada tahun 82 Transmission Control Panel atau TCP dan Internet Protocol atau IP. Kemudian, untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 84 diperkenalkanlah sistem nama domain yang dikenal dengan istilah DNS, Domain Name System. Kemudian DNS mengizinkan untuk memberi nama kepada sebuah alamat host di mana tidak lagi berupa angka numerik.
Kemudian pada tahun 90-an, tahun paling bersejarah di mana tim Berners-Lee menemukan editor dan browser yang bisa menjelajah dan memperkenalkannya kepada dunia dengan istilah WWW atau World Wide Web, di mana ini merupakan cikal bakal dari internet yang berkembang saat ini. Pada tahun 1992, komputer yang tersambung sudah lebih dari 1 juta, dan di tahun yang sama muncullah istilah surfing the internet. Nah, pada tahun 1993, muncullah Mosaic atau Netscape, di mana ini adalah browser pertama yang didesain oleh mahasiswa lulusan University of Illinois. Lalu pada tahun 1994, situs internet tumbuh menjadi 3.000 alamat. Lalu muncullah virtual shopping atau e-retail pertama di internet. Yahoo didirikan yang juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator 1.0. Materi yang ketiga adalah manfaat internet. Internet memiliki banyak manfaat, di antaranya yaitu yang pertama, media untuk mendapatkan informasi. Yang kedua yaitu media untuk membantu menyelesaikan masalah. Yang ketiga, media untuk komunikasi interaktif. Yang keempat, keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi, atau faktor-faktor. Yang terakhir adalah manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Materi yang keempat adalah istilah dalam internet. Nah, istilah apa saja yang ada di dalam internet? Yang pertama ada website. Website adalah tempat sekumpulan halaman web milik seseorang atau suatu perusahaan dikumpulkan dan dikemas. Nah, website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar gerak, suara, atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait. Yang kedua ada homepage. Homepage di sini istilah untuk menyebutkan halaman pertama yang akan muncul jika sebuah situs web diakses. Yang ketiga ada protokol. Protokol adalah suatu mekanisme yang sudah distandarkan untuk mentransfer atau manipulasi data. Lalu yang keempat ada HTML. Ada istilah HTML. HTML adalah bahasa yang digunakan untuk membuat website. Di mana ini adalah bahasa yang digunakan untuk membuat website, suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsir oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Lalu ada istilah URL, kependekan dari Universal Resource Locator. Ini adalah nama file yang berada di komputer remote. Nah, di sini ada contoh URL. URL terdiri dari protokol, hostname, page name, dan file name. Lalu ada istilah host. Host adalah alat yang memiliki internal protokol IP address di suatu network TCP/IP atau internet. Ada juga HTTP. HTTP kepanjangan dari HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol, di mana digunakan untuk mentransfer data melalui jaringan. Nah, sekarang ini ada istilah HTTP dan HTTPS, di mana yang membedakannya adalah HTTPS sudah menggunakan koneksi yang terenkripsi yang diamankan menggunakan sertifikat SSL, sedangkan HTTP biasa belum menggunakannya. Kemudian berbicara mengenai domain, di sini ada beberapa generik domain, di mana .com ini sudah
sering dijumpai yaitu untuk kebutuhan komersial. Kemudian .edu untuk pendidikan, education, .org untuk organisasi non-profit, .gov untuk pemerintahan, government, .mil untuk kebutuhan angkatan bersenjata atau militer. Kemudian ada juga domain untuk mengindikasikan bahwa itu adalah sebuah negara, di mana ada satu contohnya yaitu .id dari Indonesia, lalu ada .au dari Australia, lalu ada .us dari Amerika Serikat. Dan masih banyak lagi country specific domain yang terdapat di berbagai negara. Web browser. Kemudian untuk mengakses internet, kita membutuhkan sebuah web browser. Pada tahun 1993, Mosaic adalah browser yang pertama kali diciptakan. Kemudian berkembang menjadi Netscape, di mana browser ini adalah program yang akan memungkinkan kita untuk melihat sebuah halaman website di dalam sebuah komputer. Browser akan menghubungkan komputer dengan internet dan mengizinkan seseorang untuk melakukan pencarian internet. Di sini adalah contoh web browser, yaitu ada Safari, Firefox, Chrome, dan Opera. Search engine. Yang dimaksud search engine di sini adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atau menemukan file-file yang disimpan di dalam komputer. Misalnya dalam sebuah web server umum di web, yaitu layanan www atau komputer sendiri. Seringkali menjumpainya ketika ingin mencari suatu informasi di internet. Contohnya ada Google, Yahoo, DuckDuckGo, dan lainnya. Lalu materi yang kelima adalah aplikasi atau fasilitas internet. Yang pertama ada www, sistem di mana informasi berbagai bentuk, teks, image, suara, disaring dengan format HTML dan protokol komunikasi HTTP. Yang kedua ada electronic mail atau email, aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet dapat bertukar pesan, baik itu teks atau bentuk yang lain. Yang ketiga ada file transfer protocol. Melalui file transfer protocol, user bisa mengirimkan data atau file dari satu komputer ke komputer yang lain. Untuk mengambil file yaitu download, untuk men-share file yaitu upload. Lalu ada remote login. Remote login adalah protokol atau program yang memungkinkan seorang pengguna mengakses ke sebuah terminal. Lalu yang terakhir ada IRC, yaitu Internet Relay Chat, di mana bentuk komunikasi di internet yang menggunakan sarana baris-baris tulisan, forum di mana user dapat saling berdiskusi atau berbincang-bincang dengan user lain. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga video kali ini bisa menambah wawasan kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.